Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu unsur-unsur dalam teks berita. Unsur berita merupakan hal-hal yang harus ada dalam berita. Nah, bagaimana jika unsur tersebut dihilangkan? Tentu saja akan menjadi berita yang janggal atau tidak sempurna. Adalah unsur-unsur berita. Yang pertama yaitu apa, yang kedua di mana, yang ketiga kapan, yang keempat adalah siapa, yang kelima mengapa, yang keenam bagaimana. Agar lebih mudah diingat, maka keenam unsur berikut disingkat menjadi adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, yang pertama yaitu apa. Unsur apa menjelaskan tentang peristiwa apa yang hendak disampaikan. Nah, unsur apa ini sangat penting ya, karena biasanya merupakan cerminan dari isi berita. Untuk unsur apa, coba perhatikan gambar berikut. 5 tewas di jalur Pantura. Kira-kira manakah unsur apa dari berita berikut? Ya, unsur apa dari berita berikut adalah tewasnya 5 orang di jalur Pantura. Jadi, unsur apa ini menjelaskan peristiwa apa yang sedang diberitakan. Maka biasanya unsur apa ada pada judul berita. Alasannya, nah, misal ada pertanyaan, apa yang terjadi dalam berita tersebut, maka pasti akan dijawab terjadinya kecelakaan di jalur Pantura. Nah, di sini jelas bahwa unsur apa pada berita tersebut adalah 5 tewas di jalur Pantura atau tewasnya 5 orang di jalur Pantura. Nah, sekarang seandainya unsur apa dari berita tersebut dihilangkan, kira-kira apakah bisa? Tentu saja tidak bisa ya. Misalnya kita tidak melihat judulnya, tiba-tiba langsung aja berita. Pasti akan menjadi berita yang janggal atau tidak bisa difahami isinya, sehingga berita tersebut tidaklah sah. Yaitu unsur di mana. Unsur di mana menjelaskan suatu lokasi atau tempat yang diberitakan atau tempat kejadian yang diberitakan. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut. Kita mencoba mencari unsur dari di mana ya. Nah, kira-kira di mana unsurnya? Unsur di mana menjelaskan suatu tempat atau lokasi kejadian. Nah, kira-kira ada di mana ini? Nah, kita bisa menemukan unsur di mana, yaitu Tegal. Untuk unsur di mana pada berita berikut, yaitu di mana
kejadian dari kecelakaan tersebut. Nah, tepatnya yaitu di jalur Pantura, Kota Tegal. Unsur di mana ini juga sangat penting, nggak bisa dihilangkan. Intinya semua unsur pada berita ini harus ada, karena untuk memudahkan pembaca dalam menerima informasi secara lengkap dan akurat. Jadi kalau misalnya tidak lengkap unsurnya, maka berita tersebut janggal atau tidak sah ya. Nah, ini adalah alasan kenapa jawabannya adalah Tegal. Jadi caranya begini, misal ada orang yang bertanya pada kamu tentang peristiwa tersebut, di mana tempat kejadiannya, maka jawaban kamu adalah Jalan Pantura Tegal. Sehingga di Jalan Pantura Tegal ini merupakan unsur di mana. Misalnya ada berita kecelakaan namun tidak disertai dengan tempat, tentu saja tidak boleh ya. Unsur berita yang ketiga yaitu kapan. Kapan ini adalah menjelaskan waktu yang diberitakan ya. Jadi waktu ini juga sangat penting, sehingga dalam sebuah berita biasanya disertakan waktu, entah itu suatu peristiwa atau apapun. Unsur waktu ini biasanya dijelaskan dengan hari atau tanggal atau jam ya. Perhatikan contoh berikut. Manakah unsur kapan dalam berita berikut? Nah, ini terlihat yang saya lingkari ada waktunya, yaitu pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kenapa pada pukul 12.30 itu adalah unsur dari kapan? Alasannya apa? Nah, misal setelah kamu membaca berita tersebut atau setelah kamu mengetahui peristiwa tersebut, kemudian ada yang bertanya, kapan peristiwa itu terjadi? Maka jawabannya adalah pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Unsur berita yang keempat yaitu siapa. Unsur berikut menjelaskan objek yang diberitakan. Maksudnya apa? Nah, sekarang kita perhatikan pada contoh berikut. Siapa ini biasanya merujuk pada orang ya, atau suatu makhluk atau objek yang sedang diberitakan. Nah, misalnya pada contoh berikut, supir bajai diculik alien. Manakah unsur siapa dalam berita berikut? Nah, ini bisa ada dua nih unsur siapanya. Misalnya yang pertama yaitu siapa yang diculik alien, atau siapa yang menculik supir bajai. Nah, jadi itu adalah contoh unsur siapa. Nah, misalnya ada sebuah pertanyaan, siapa yang diculik? Maka jawabannya adalah supir bajai. Supir bajai merupakan objek yang diberitakan dalam berita tersebut. Jadi supir bajai ini bisa masuk dalam unsur siapa. Nah, bisa difahami ya untuk unsur tersebut. Selanjutnya kita masuk pada unsur berita yang kelima, yaitu mengapa. Mengapa ini menjelaskan sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Nah, ini juga sangat penting. Intinya semua sangat penting unsur tersebut. Sekarang kita mencoba cari unsur mengapa pada contoh berita. Contoh beritanya masih sama seperti tadi, yaitu kecelakaan di jalur Pantura. Manakah unsur mengapa dalam berita berikut? Nah, unsur mengapanya adalah supir mengantuk. Jadi unsur mengapa ini biasanya sebab.
ya, berisi suatu sebab atau alasan. Misal ada pertanyaan, mengapa kecelakaan tersebut bisa terjadi? Pasti jawaban dari pertanyaan tersebut adalah sopir yang mengantuk. Sopir yang mengantuk adalah penyebab terjadinya kecelakaan tersebut, sehingga sopir yang mengantuk masuk ke unsur mengapa. Unsur berita yang terakhir yaitu bagaimana. Unsur bagaimana ini menjelaskan proses atau cara suatu peristiwa terjadi. Nah, misalnya dalam sebuah berita kecelakaan, unsur berita bagaimana yaitu bagian yang menjelaskan kronologi kejadian atau bagian yang menjelaskan proses evakuasi korban. Ini adalah tentang bagaimana cara proses